Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami membahas calon presiden dan calon wakil presiden yang telah beredar di kalangan masyarakat. Hal ini tidak terkait dengan keadaan yang memanas belakangan ini. Hari ini kami membahas bagaimana kemungkinan atau calon presiden dan calon wakil presiden jika disandingkan antara ketua-ketua partai politik. Kita akan membahas bagaimana kemungkinan jika calon presiden tersebut disandingkan elektabilitasnya di masyarakat bagaimana. Hal ini ada kaitannya dengan keadaan politik ketika Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster menolak kedatangan dari tim sepak bola kesebelasan Israel. Pada saat itu Ganjar dan Iwayan Koster terang-terangan menyatakan menolak kedatangan timnas Israel. Seiring dengan situasi politik, pada saat itu elektabilitas Ganjar sempat turun. Ya, banyak masyarakat khususnya dari wilayah Indonesia Timur menolak Ganjar bila dicalonkan jadi presiden. Dan bahkan masyarakat di Indonesia Timur mengatakan tidak akan memilih Ganjar sekiranya Ganjar dicalonkan menjadi calon presiden dari partai politik manapun. Nah, melihat keadaan tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengambil sikap. Sikap apa yang dilakukan? Apabila dibiarkan situasi ini terus liar tanpa PDIP mengambil sikap, maka kemungkinan elektabilitas PDIP atau calonnya akan tergerus. Biasanya PDIP mengumumkan calon presiden itu di masa-masa yang boleh dikatakan memperingati peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia. Ya, tapi sehubungan dengan situasi politik ketika Ganjar elektabilitasnya mulai turun, maka PDIP langsung mengambil sikap mengumumkan calon presidennya agar situasi di masyarakat yang mulai tidak mendukung kepada capresnya PDIP harus disikapin. Oleh karena itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Persisnya pada saat Hari Kartini. Biasanya PDIP itu mengumumkan
di Hari Kesaktian Pancasila, atau mungkin 17 Agustus, atau hari-hari bersejarah lainnya. Tapi PDIP kayaknya lebih cepat mengumumkan calon presidennya. Megawati mengatakan keputusan ini diambil usai berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Juga kepada Ketua DPP PDIP Pernanda Prabowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Megawati menetapkan Ganjar Pranowo yang sekarang sebagai Gubernur Jawa Tengah dan juga kader PDIP ditingkatkan tugasnya sebagai capres dari PDIP. Demikian pernyataan Megawati pada saat itu. Megawati mengatakan usai pengumuman ini, dia memerintahkan seluruh kadernya untuk bergerak memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 dan juga memenangkan Pileg di 2024. Ya, setelah pengumuman yang dilakukan oleh Megawati ke publik, banyak sekali prediksi-prediksi yang diungkapkan oleh para pengamat. Ya. Setelah pengumuman tersebut, banyak juga pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para ketua umum partai politik. Hal ini dikarenakan PDIP telah mengumumkan siapa calon presidennya di 2024. Berikut ini hasil survei kekuatan Ganjar Pranowo di 2024, juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta capres usungan koalisi perubahan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 yang paling terupdate. Berdasarkan hasil survei oleh beberapa lembaga survei, ya, tren elektabilitas Ganjar Pranowo menurun. Hal ini pemicunya adalah polemik batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, oleh karena itu maka PDIP seperti yang tadi saya katakan mengambil sikap untuk lebih dahulu mengumumkan calon presiden yang mereka usung. Berikut ini rekam elektabilitas atau hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei terhadap Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Menurut indikator politik Indonesia, ya, hasil surveinya untuk calon presiden 2024 menempatkan Prabowo Subianto dengan elektabilitas tertinggi, yaitu 22,2%. Di urutan kedua ada Ganjar Pranowo di 19,8%, dan terakhir Anies Baswedan di 15,9%. Lalu survei Politika Research and Consulting atau PRC juga merilis hasil survei elektabilitas. Hasilnya juga menempatkan Prabowo Subianto di urutan teratas dengan hasil 22,5%, diusung
disusul Ganjar Pranowo 20,2% dan Anies Baswedan di urutan ketiga 17,9%. Sementara lembaga survei lain, SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei elektabilitas bakal calon presiden pada Pilpres 2004 yang sempat membuat urutan Prabowo nomor 1 disusul oleh Ganjar Pranowo di urutan nomor 2, lalu belakangan Ganjar naik lagi ke urutan 1 disusul oleh Prabowo. Ini survei SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting. Dia katakan waktu itu bahwa Ganjar di 18,5%, Prabowo di 16,3%, dan Anies Baswedan di 9,8%. Sementara lembaga survei lain seperti Survei Indonesia Political Opinion atau IPO membeberkan hasil survei elektabilitas 2024 sangat berbeda dengan lembaga survei lain. IPO malah menempatkan Anies Baswedan sebagai suara urutan teratas, disusul oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau kita coba dari analisa-analisa yang beredar di masyarakat, kami mencoba menyandingkan calon presiden dan calon wakil presiden. Silakan nanti para pemirsa coba menuliskan mana yang menurut para pemirsa calon presiden dan calon wakil presiden yang layak diusung oleh partai politik ya. Kalau kami memberi usulan, jikalau capresnya Ganjar, mungkin cawapresnya Prabowo. Ini untuk pilihan pertama. Atau capresnya Prabowo, cawapresnya Ganjar. Yang ketiga, capresnya Ganjar, cawapresnya Sandiaga Uno. Yang keempat, capresnya Ganjar, cawapresnya Airlangga Hartarto. Yang kelima, capresnya Ganjar, cawapresnya Erick Thohir. Yang keenam, capresnya Ganjar, cawapresnya Mahfud MD. Yang ketujuh, capresnya Prabowo, cawapresnya Mahfud MD. Yang kedelapan, capresnya Prabowo, cawapresnya Airlangga Hartarto. Yang kesembilan, capresnya Prabowo, cawapresnya Erick Thohir. Ya. Sementara dari kubu Koalisi Perubahan yang diusung oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat masih belum sepakat siapa cawapresnya ya. Jadi tetap sekarang ini yang beredar di masyarakat ada 3 capres. Ya. Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Tadi kami coba mengusungkan sekiranya Prabowo dan Ganjar ini
memilih dari antara tokoh-tokoh ini siapa yang nanti yang mungkin lebih baik. Nanti silakan para pemirsa boleh memilih atau menuliskan saran di kolom komentar ya. Karena saat ini partai-partai politik telah membentuk 3 koalisi untuk pemilu 2024. Ketiga koalisi tersebut adalah Koalisi Perubahan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR, dan Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Masing-masing partai ini, yang 3 ini, calon presiden mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB membentuk KIR. Menteri Pertahanan Prabowo telah mengamankan komitmen kedua partai untuk mengusungnya sebagai calon presiden. Sementara KIB terdiri dari Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Ya, jadi Koalisi Indonesia Bersatu itu juga ada 3 ya. Sementara PDIP sendiri. Jadi kalau misalnya dari suara yang ada di DPR, harusnya ada 4 calon presiden. Ya, Koalisi Indonesia Perubahan dengan capresnya Anies Baswedan yang terdiri dari Demokrat itu ada 54 kursi di DPR, Nasdem 59 dan PKS 50 kursi. Total 163 kursi yang diperoleh Koalisi Perubahan dengan capresnya Anies Baswedan. Sementara Koalisi Indonesia Bersatu dengan para pengusung partai Golkar, PAN, dan P3, Golkar memperoleh 85 kursi di DPR, PAN 44, P3 19, total 148 kursi di DPR. Lalu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, dengan capresnya Prabowo Subianto, Gerindra mempunyai kursi di DPR sejumlah 78 dan PKB 58, sehingga total kursi di DPR 136 kursi. Sementara PDIP yang berdiri sendiri ya memperoleh kursi di DPR sejumlah 128 kursi. Dengan suara 148 kursi sudah bisa mengusung calon presiden. Ya. Seharusnya berani mengusung calon presidennya supaya ada 4 calon presiden di Republik ini. Sehingga masyarakat Indonesia benar-benar tahu mana yang terbaik ya. Jadi nggak usah harus takut ini mencalonkan, harusnya berani ya. Kita berharap juga kepada masyarakat ke depan untuk berani atau memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang mencintai persatuan, bagaimana Indonesia ke depan bisa lebih maju ya, tanpa ada sekat-sekat terkait dengan isu-isu sara. Sudah tidak zaman lagi kalau dipakai politik itu dengan menggunakan isu sara. Itu politik kampungan semua. Ya. Kita harus maju. Nggak ada bangsa di luar sana yang berkembang dengan politik sara. Semua tuh hancur. Ya.
sebagai masyarakat yang majemuk, kita harus berani memilih pemimpin yang menjaga toleran di seluruh wilayah Indonesia. Ya, jangan memilih pemimpin yang hanya mementingkan sekelompok orang saja atau mengesampingkan pihak-pihak lain. Carilah pemimpin yang benar-benar mewakili ya masyarakat dan benar-benar mau membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena kedepannya dunia bukan semakin baik. Bayangkan aja sudah berapa negara yang terkena krisis. Sebenarnya Indonesia pun sudah mengarah ke sana. Sehingga kita harapkan nantinya pemimpinnya bisa membawa Indonesia lepas dari tekanan ekonomi dunia atau situasi ekonomi yang tidak baik sekarang ini. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, pilihlah pemimpin yang memang menyuarakan atau benar-benar bekerja untuk rakyat. Jangan pilih pemimpin yang hanya sekedar wacana, hanya pintar bertutur kata, tapi tidak mempunyai gagasan. Bahkan jangankan gagasan, untuk berpikir kepada Indonesia yang baik, dia tidak punya. Hanya pintar bertutur kata saja. Bekerja tidak mau. Ya, jadi pilih pemimpin yang mau bekerja untuk masyarakat Indonesia. Ingat, ke depan dunia tidak semakin baik. Ya, harusnya kita bisa lebih baik ke depan kalau kita memilih pemimpin yang baik. Ya. Nah, dalam konstelasi politik ini, melihat keadaan situasi politik ini, bisa saja antara ketua-ketua partai itu terjadi diskusi atau perbincangan bagaimana memilih seorang calon presiden dan calon wakil presiden, ya, selama itu menguntungkan partai politiknya. Ya, makanya walaupun pada saat sekarang ini sepertinya seolah-olah ketua-ketua umum partai itu ada sedikit gesekan mengatakan kami calon presidennya, yang lain tidak. Ya, saya tidak mau menjadi calon wakil presiden. Tapi ada saatnya nanti ketua-ketua partai ini duduk ya untuk memilih calon presiden yang mereka anggap dapat mewakili partainya dan juga bisa mengakomodir kepentingan dari partainya. Makanya tidak ada dalam politik itu lawan yang abadi, teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Tidak ada lawan yang sejati juga. Tidak ada teman yang sejati. Semuanya kepentingan yang sejati. Ya. Di akhir sesi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Seorang pemimpin yang selalu santun, bahkan selalu mengajarkan kebaikan untuk kita lebih bersikap yang tidak mengedepankan kekerasan. Mahatma Gandhi mengatakan begini, aku pernah mengira kepemimpinan berarti otot, tetapi saat ini kepemimpinan berarti merangkul orang-orang. Artinya di sini, ya, calon presiden itu pasti akan merangkul ketua-ketua partai yang berseberangan dengan dia untuk mau memilih dia, mencalonkan dia. Ya, ini yang dikatakan Mahatma Gandhi. Makanya tidak ada namanya musuh yang sejati, teman yang sejati. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itu aja yang bisa kami sampaikan.
kalau penonton channel YouTube Fernando DiCaprio belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum berkomen, silakan juga berkomen. Silakan share ke teman-temannya, karena di channel ini Anda dapat tercerahkan. Ya, Anda juga boleh memberi komentar tentang calon-calon presiden dan calon wakil presiden yang kami usulkan. Mudah-mudahan kedepannya kami akan coba membuat survei bagaimana pilihan dari masyarakat terhadap capres dan cawapres. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, jaga persatuan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.